Sengsara Yesus. Bacaan diambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Kali itu ku ingat cintanya Tuhan, dan ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku telah. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingatkan cinta Tuhan, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-olok Yesus. Seakan ia yang paling baik di antara mereka,
ia yang paling benar. Namun, penjahat yang satu justru menyadari keberdosaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Dan tidak sepantasnya dia menerima segala tuduhan dan hukuman, tidak seperti dirinya. Kepadanya, Yesus pun berujar, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat itu, ketika orang banyak berdiri dan melihat semuanya, para pemuka agama meludah ke arah Yesus, tertawa, mengejek dia, sembari berkata, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Namun Yesus meminta pengampunan kepada Bapa atas perbuatan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jumat ini ya Tuhan, ampuni kami karena telah seringkali menjadi hakim atas hidup orang lain dan bahkan menyakiti melalui tindakan dan perilaku tercela. Jumat itu, kala nyawa Yesus di ujung nafasnya, kala gelap menutupi siang, derita yang hampir mencapai puncak, di dalam keyakinan akan rencana agung Sang Bapa, Yesus menuntaskan drama kesetiaan seorang anak manusia. Ujarnya, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
keberuntungan terbesar bagi kita orang percaya adalah kita punya Yesus. Kesetiaannya, kasihnya sungguh nyata bagi kita. Mari sama-sama saya undang baru saudara bangkit berdiri. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Mari saudaraku bawa hatimu. Berikan hatimu, hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan nyatakan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia.
katakan, dengan apakah ku balas. Mari siapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Bersyukur pada Tuhan atas salibnya, atas kematiannya. Bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Biarkan musik memainkan lagu ini, saudara. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati roti dan anggur ini saat dipersiapkan, saat diteruskan, bahkan saat kami terima. Kami melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus, dan kami tahu di dalamnya ada kuasa yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang mengampuni, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kami siap menerima itu saat ini. Urapi Tuhan tangan-tangan hamba-Mu yang meneruskan ini, terlebih kami yang menerimanya. Sudah menerima roti dan anggur, mari siapkan hatimu dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan juga roti dan anggur di tempat masing-masing. Dan kita akan sepakat bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tangan kami menerimanya sebagai roti ya Tuhan, tetapi iman kami melihatnya sebagai tubuh Kristus. Dan kami mau mengenang kematian-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang tercabik-cabik oleh penyiksaan itu. Kami mau mengenang itu melalui roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini menjadi lambang dari tubuh Kristus? Amin. Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Amin. Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi anggur ini di hadapan Tuhan. Tanganmu memegang anggur, tapi imanmu melihat dan menerima itu sebagai darah Kristus yang telah tercurah dari kayu salib. Dan darah itu dicurahkan untuk menebus hidup kita dan membawa kita di dalam kemenangan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus, dan darah Kristus tercurah bagimu untuk menebusmu, membawamu di dalam pengampunan dosa dan memberkati hidupmu? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Mulia, dosaku disucikan. Dosaku Mari katakan secara pribadi di hadapan Tuhan. disucikan Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. salibnya, salibnya, salibnya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Teramat mulia, teramat mulia. Dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah
isi hati-Mu kepada kami melalui firman-Mu itu. Biarkan hati kami menjadi seperti tanah yang siap dibajak oleh kuasa-Mu. Sehingga ketika firman-Mu ditabur, itu menjadi benih yang terbaik dan tumbuh di dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Kesembuhan fisik terjadi, pemulihan terjadi, kutuk diubah menjadi berkat, dan hati kami dipenuhi dengan pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 22, buka Alkitab saudara. Lukas pasal 22 mengenai seorang tokoh di dalam kekristenan yang sangat kita kenali namanya, yaitu Yudas Iskariot. Lukas pasal 22 ayat 3 dan ayat yang keempat. Tapi saya akan membaca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6 seluruh perikop ini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulailah dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Saudara, di antara ke-12 murid Yesus, Yudas termasuk murid yang sangat unik. Dari peristiwa hidupnya, dari keberadaannya, dari siapa dia, itu saja sudah unik. Yang pertama kita melihat bahwa Yudas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus dari 12 orang ini yang tidak berasal dari Galilea. Kita mengenal di dalam Alkitab bahwa murid Tuhan Yesus itu berasal dari Betsaida, berasal dari kota-kota yang ada di tepi Danau Galilea karena mereka adalah nelayan. Dan satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea atau wilayah utara, dia justru berasal dari selatan, adalah Yudas, anak Simon. Yudas, anak Simon. Dia tinggal di daerah Iskariot, saudara. Itu dekat Yerusalem hari ini. Makanya dia diberi nama Yudas Iskariot. Dari asal usulnya dia berbeda. Dari fungsi yang dia kerjakan di tengah-tengah murid-murid. Satu kelompok ini selalu berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Mengikuti Tuhan Yesus yang mengajar orang banyak. Mereka adalah satu kelompok yang juga diberkati oleh orang banyak. Seringkali mereka mensupport diri mereka dengan cara menerima sumbangan dari orang-orang yang memberkati pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang mengelola dan menyimpan uang itu adalah Yudas Iskariot. Tetapi keistimewaan ini tidak dimiliki oleh murid-murid lain. Kita mengerti bahwa orang yang dipercaya mengelola keuangan adalah orang yang memang istimewa, yang berbeda dari orang lain. Ini keistimewaan kedua. Dia berasal dari satu-satunya yang berasal dari selatan. Dia juga memiliki fungsi di dalam kelompok itu untuk menjadi pengelola keuangan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi ciri yang ketiga dari Yudas Iskariot itu juga bertolak belakang dengan ciri 11 murid yang lain. Tidak ada cerita di dalam Alkitab bahwa 11 murid yang lain ini mengkhianati Yesus. Di dalam perikop ini kita membaca bahwa satu-satunya yang berbeda itu pada akhirnya ikut di dalam konspirasi untuk membunuh gurunya. Kita tahu tadi di dalam klip-klip yang kita saksikan bagaimana orang-orang tokoh-tokoh agama, teolog-teolog Yahudi di masa itu sangat tidak menyukai Yesus. Kenapa? Karena dia membawa pembaharuan. Dia membawa hal-hal yang bisa menggeser otoritas mereka. Orang lebih tertarik mengenal Yesus daripada mereka. Dan karena mereka tahu bahwa Yesus memiliki pengikut yang sangat banyak, mereka mencoba mencari cara untuk
menghukum, menjebak, dan menjatuhkan Yesus. Saudara, sekuat apapun sebuah benteng pertahanan di dalam perang-perang di masa itu, dia akan hancur bukan karena serangan dari luar, tapi oleh ulah orang dalam. Ketika orang dalam menjadi agen musuh, ketika orang dalam justru menggerogoti pertahanan itu, maka kota benteng yang kuat itu akan hancur dengan sendirinya. Makanya salah satu strategi perang di masa itu, bahkan sampai dengan hari ini, adalah mencari siapa pengkhianatnya. Anda mengerti maksud Abuna? Mencari siapa pengkhianatnya. Dan coba lihat, terjadi kesepakatan antara Yudas dengan orang-orang yang membenci Yesus. Orang-orang yang membenci Yesus melihat bahwa Yudas adalah pintu terbaik. Karena mereka sudah menemukan pengkhianatnya. Dan tidak tanggung-tanggung, dia menjual gurunya itu 30 keping perak. Semua akhirnya menjadi terang benderang, saudara. Bahwa motif di balik ini semua adalah uang. Motif di balik ini semua adalah kebencian. Kalau dia benar-benar mengasihi gurunya, dia tidak akan mengkhianati Yesus. Kalau dia benar-benar mengelola keuangan itu dengan baik, maka dia tidak akan memiliki agenda-agenda lain, saudara. Karena dia adalah salah seorang murid yang korup terhadap uang yang dia kelola. Di sini kita melihat bahwa keikutsertaan Yudas di dalam konspirasi membunuh Yesus. Karena dia membuka hatinya di dalam ayat yang ketiga, pasal 22. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Hati yang terbuka karena kebencian, hati yang terbuka karena korup, itu cukup, saudara, sekecil apapun, cukup untuk menjadi pintu masuk bagi iblis untuk mempengaruhi hidup kita. Dan kita akan mengkhianati kesetiaan yang sudah kita pelihara mungkin bertahun-tahun. Tanpa kita sadari, praktik seperti ini juga menjadi bagian dari karakter dan kehidupan kita. Dan ini keistimewaan yang keempat dari seorang Yudas. Anda tahu, dari 12 murid Yesus, 11 orang mati menjadi martir karena memberitakan Injil. Amin. Bagaimana dengan Yudas? Dia tidak bisa finishing well. Dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik tugasnya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia mati bunuh diri karena menyesal. Coba buka Alkitab saudara di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Dia mati bukan karena, saudara. Bukan, kita buka di dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Karena mereka akhirnya sudah mendapatkan kerjasama dengan orang dalam. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Lihat ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Orang-orang Romawi di masa itu, saudara, kalau menghukum mati seseorang, mereka tidak langsung membuatnya mati. Disiksa dulu. Seperti klip yang tadi kita saksikan. Sebelum disalibkan, disiksa dulu. Sudah begitu, cara untuk matinya adalah cara mati yang menderitanya sangat, yang penderitaannya itu sangat luar biasa. Tidak langsung mati, udah disiksa, digantung di atas kayu salib. Kalau Anda membaca
berbagai penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana caranya mati di atas kayu salib itu adalah cara kematian yang sangat menderita untuk memberikan efek jera. Karena pada waktu itu Romawi yang menguasai wilayah Galilea berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang berontak. Dengan penjahat-penjahat. Jadi mereka suka menggantung orang di pinggir jalan atau di public space yang bisa dilihat oleh orang banyak. Dan dengan cara kematian itu mereka akan menimbulkan efek jera. Supaya tidak melakukan kejahatan atau pemberontakan. Yesus dianggap sebagai penjahat. Mati digantung itu saudara, dengan hanya paku di kedua tangan dan kaki akan membuat berat badan kita dan air yang ada di dalam tubuh kita akan turun ke bawah dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan itu akan merobek setiap otot dan saraf kita dan daging kita pelan-pelan. Sangat menyiksa. Yudas pasti menyaksikan bagaimana Yesus disiksa. Yudas pasti menyaksikan bagaimana Yesus dihukum mati. Dan dia tahu bahwa itu adalah hukuman yang sangat mengerikan. Cara mati yang sangat mengerikan. Maka yang terjadi di dalam dirinya, ia menyesal. Rupanya masih ada unsur yang baik di dalam dirinya ya. Sejahat-jahatnya orang, dia pasti memiliki sisi yang baik di dalam dirinya. Menyesallah ia. Bukan berarti saya meminta Anda semua menjadi Yudas. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Karena dia menyesal telah menjual gurunya, dia mengembalikan uang yang sudah diterima itu. Dan berkata, aku telah berdosa. Dia tahu dirinya bahwa dia sudah jatuh di dalam dosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Karena dia lebih tahu bahwa gurunya tidak bersalah. Ada yang namanya hati nurani itu saudara. Kalau hati nurani bicara kepadamu, segera berikan respon yang baik. Jangan justru mengeraskan hati. Makanya hidup kita berakhir menjadi seperti Yudas. Karena sekalipun hati nurani kita bicara, kita tidak memberi tempat baginya untuk merubah sikap dan kehidupan kita. Hati nurani itu selalu berbicara hal yang baik. Itulah cara Tuhan memberikan kepada kita kontrol moral atas setiap keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini. Tetapi apa jawab orang-orang itu? Mereka tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Yudas. Yudas berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab orang-orang itu, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Akhirnya kan kelihatan bahwa mereka hanya memanfaatkan Yudas. Ketika sama-sama merasa bersalah, mereka cuci tangan. Wah, itu bukan urusan saya. Saya hanya mengundang dia untuk menjadi pembicara di dalam acara talk show saya. Nah, gitu. Itu bukan urusan saya. Mulai cuci tangan, mulai melemparkan kesalahan kepada orang lain. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Gantung diri, saudara. Pohon tempat Yudas menggantung diri sampai dengan hari ini disebut Judas Tree. Jadi di seluruh tanah suci ada satu jenis pohon yang dihindari oleh orang untuk dipegang atau foto yang namanya Judas Tree. Walaupun itu bukan pohon yang sama tempat Yudas menggantung diri. Tapi mereka mengenali itu jenis pohon yang menjadi tempat mati seorang pengkhianat. Dari awal Yudas tahu dia berbeda tapi dia tidak mengelola perbedaan itu dengan baik. Dia tahu dia berbeda tapi dia menggunakan hal-hal yang berbeda dalam dirinya untuk berbuat jahat. Dan tempat daerah di mana pohon Judas Tree itu ada dulu, itu diberi pagar besar dan tidak ada orang pun yang mau menginjakkan kaki ke sana. Itulah tanah yang dibeli. Jadi imam-imam itu mengambil uang yang dilempar oleh Yudas dan membeli tanah di tempat di mana Yudas menggantung diri itu. Dan itu menjadi tanah para musafir yang datang. Di sana ada sebuah bangunan yang menjadi tempat menampung orang-orang yang miskin, memberi makan orang-orang yang tidak memiliki asal usul. Tapi orang Yahudi tidak pernah menginjakkan kaki ke tempat itu. Karena mereka percaya itu adalah tanah terkutuk atau tanah Hakaldama. Apa yang menjadi pelajaran yang penting buat kita di Jumat Agung ini dari kehidupan seorang Yudas?
Yang pertama kita melihat Yudas adalah seorang yang selalu memiliki agenda pribadi di dalam dirinya. Ketika dia submit dan memutuskan untuk berada di dalam kelompok, maka seharusnya dia mengikuti agenda gurunya. Amin. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, ketika Anda berada di bawah sebuah otoritas, maka seharusnya Anda menjadi submit terhadap perusahaan atau otoritas di mana Anda berada. Anda tidak diizinkan mengatur di luar apa yang sudah ditetapkan. Anda mengikuti protokol, Anda mengikuti SOP. Kalau begini caranya harus begini. Karena kan yang tahu bukan Anda. Yang tahu adalah otoritas di atasmu. Dia yang mengarahkan. Dia yang memberikan gambaran seperti ini. Kesini kita akan pergi. Ini cara yang akan kita capai. Ini yang seharusnya. Nah itu. Kalau Anda memiliki agendamu sendiri, perhatikan baik-baik. Anda tidak akan berhasil dalam hubungan sosial apapun. Anda tidak akan pernah berhasil dalam hubungan-hubungan di mana Anda berada di dalam sebuah otoritas. Tidak akan berhasil. Yudas memperlihatkan kepada kita tipikal seorang murid. Dalam proses produksi itu, saudara, ada yang namanya QC, quality control. Jadi walaupun semua pabrik itu, saya pernah datang dan saya senang sekali datang ke pabriknya Pak Daniel itu, saudara. Jadi nanti ada QC, dia lihat, kalau ada yang cacat out, cabut. Kalau ada yang tidak beres sedikit, cabut. Nanti ada yang mencong sedikit, ambil langsung. Tidak semua di dalam proses pabrik yang serba otomatis itu menghasilkan barang yang baik. Kita tidak pernah tahu, mungkin masalahnya ada di dalam sistemnya, mungkin masalahnya ada dalam bahan bakunya, atau memang ada sesuatu yang sedang tidak beres sehingga ada 1-2 yang bermasalah. Di sini kita mengerti, kita harus memastikan dimanapun kita berada, kita harus menjadi produk yang berhasil. Amin, amin. Sebab produk yang gagal tidak akan sampai ke pasar. Bahkan dijual itu dengan murah, saudara. Di sale. Bagi Anda yang suka beli baju bekas. Baju bermerek bekas, bukan bekas pakai. Bekas pabrik, saudara. Ya, itu kan di sale. Beda dengan harga di outletnya. Beda. Kenapa? Karena mungkin ada benangnya yang agak mengkerut. Yang tidak bisa dilihat dengan mata. Yang tidak lolos QC, quality control, dijual dengan harga yang murah. Agenda pribadi akan membuat kita menjadi seperti barang yang tidak lolos QC. Oleh sebab itu ketika Anda berada di bawah sebuah otoritas, mari belajar dari kehidupan seorang Yudas. Tempatkan dirimu, fit your position di bawah otoritas itu. Supaya semua berjalan dengan baik dan baik-baik saja. Kalau Anda punya agenda pribadi, nanti Anda akan liar. Anda akan mengikuti apa kata si A, apa kata si B. Anda akan kehilangan orientasi, saudara. Hari-hari ini saya melihat ada orang-orang tertentu, saudara, yang begitu ambisius. Hidup ini kadang-kadang kita harus membiarkan diri kita berjalan seperti naik tangga. Amin. Kita harus, pinginnya kita segera naik. Pinginnya kita segera sampai di atas. Tapi saya belajar, saudara, dan saya mendorong jemaat saya. Ayo, ada yang namanya waktu Tuhan. Amin. Ada yang namanya proses. Amin. Kalau makanan Anda banyak terlalu memberikan karbit, mungkin dia akan matang. Tapi rasanya enak enggak? Tidak enak, karena sudah enggak ori lagi. Dalam hal promosi dengan Tuhan itu, saudara, selalu ada step. Karena kalau Anda membayar harga di tempat ini, hasilnya tidak akan mengkhianatimu. Amin. Hari-hari ini loh, saudara. Beberapa hari yang lalu saya pasang status di Facebook, di WA. Ramai dikomentari. Ambisi yang membabi buta akan membuat kita kehilangan kontrol diri. Kehilangan kesadaran bahwa kita seharusnya melewati step ini. Seharusnya kita melekat kepada orang baik, akhirnya kita melekat pada penjahat. Yang akhirnya membelokkan, membuat visi misi kita menjadi bias dalam hidup ini. Ada satu orang tiba-tiba
tiba-tiba DM saya. Dia berkata, sabar ya Abuna, sabar. Saya bilang, yang jenis ini tidak membuat saya sabar. Harus segera saya telanjangi. Dan sedang proses itu. Mari kita nikmati setiap hasil kita. Kadang-kadang kita pingin cepat. Saudara, karisma tanpa karakter memang akan membuatmu naik begitu cepat ke puncak. Tapi tidak akan pernah bertahan lama. Seberapa sering kita menyaksikan artis-artis Kristen. Awalnya setia, takut Tuhan, mau melayani Tuhan. Giliran sudah di atas, lupa diri, udah matre. Apa yang terjadi? Dia tidak bertahan di puncak. Ada loh satu orang artis Kristen, pernah Abuna panggil, bukan di gereja ini dulu. Di depan saya dia buka amplopnya. Dan dia berkata kurang. Saya berkata, loh kan perjanjian dengan manajer segini. Iya kurang karena saya bawa pemain musik lain. Loh siapa suruh kamu bawa? Dia muka mesem. Kan dealnya enggak begitu. Pemain musik di gereja kami udah bagus. Kita lupa diri. Keserakahan itu kuncinya. Dan keserakahan itu dimiliki oleh Yudas. Kita serakah untuk cepat naik. Untuk cepat terkenal. Untuk cepat dianggap suhu, bos. Untuk cepat dianggap orang berpengaruh. Untuk cepat dianggap orang kaya. Untuk cepat dianggap sebagai orang yang berotoritas. Serakah. Kita membypass proses. Yang akhirnya membuat kita seperti barang karbitan. Dan akhirnya kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Seperti dialami oleh Yudas itu. Haleluya. Bagaimana contoh keserakahan Yudas? Saya tadi mengajak saudara membuka di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ini komentar Yudas kepada Maria. Saat dia menuangkan minyak kepada Yesus, dia berkata, mengapa minyak narwasu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kelihatannya rohani dan peduli secara sosial. Tapi sebenarnya dia sedang berhitung-hitung. Coba, saya kan bendahara, coba kan bisa saya korup ini. Serakah. Tidak ada manusia yang tidak serakah. Yang membedakan kita masing-masing adalah level dan kesadaran kita. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Anda tahu itu? Kita sering kali mengambil apa yang bukan hak kita. Dan celakanya, orang-orang yang seperti ini akan menyeret orang lain. Ingat ya, hukumnya dari sana, Lucifer tidak mau dibuang sendirian. Karena dia tahu dia salah, dia selalu menyeret orang-orang ikut bersamanya. Artinya, mati bareng-bareng. Ini adalah takbiat yang tidak benar, saudara. Yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Dan kita semua harus bertobat hari ini. Karena pada dasarnya, Yudas adalah seorang yang tidak dapat dipercaya. Hari ini Abuna tidak akan khotbah panjang-panjang. Apa yang membuat Yudas berakhir gantung diri dan tanah yang diwariskannya kepada generasi hari ini adalah tanah Hakaldama. Semua orang sekarang kalau pergi ke tanah suci akan berkata itulah tempat di mana Yudas gantung diri. Dan itulah tanah yang dibeli dari uang hasil penjualan dan pengkhianatan terhadap gurunya. Dikenang dengan cara yang salah. Hendaknya kita dikenang dengan cara yang baik dan benar. Amin. Jangan dikenang dengan cara yang salah. Hal-hal yang baik sudah ada di dalam diri Yudas. Dia menyesal. Betul saudara? Dia menyesal. Dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi apa yang menjadi poin penting dari kesadarannya itu? Dia tidak berbalik mencari Tuhan.
Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan gak kepadanya untuk bertobat? Yes. Karena Tuhan sadar bahwa tidak ada orang yang lepas dari pelanggaran. Buat apa Yesus mati? Buat apa Yesus disalibkan? Buat apa Yesus disiksa? Bergumul? Untuk mewakili kita. Amin, saudara. Untuk mewakili kita. Karena dia tahu kita tidak akan bisa menanggung semua hukuman yang ada. Karena dosa dan pelanggaran kita. Kesalahan Yudas. Ketika dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Seharusnya yang dia lakukan. Ketika dia kembali kepada para imam itu dan melempar uang itu. Dia menyesal. Dia datang harusnya cari Tuhan. Cari Yesus. Minta ampun. Kalau perlu teriak. Kan mungkin Yesus di penjara. Ampuni aku Tuhan. Dia harus berbalik. Tapi dia memilih untuk tidak berbalik. Hari ini kita lakukan satu tindakan profetik. Saya akan berdoa buat kita semua. Amin. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan dan pelanggaran. Nanti Asyar akan membagi kepada Bapak Ibu satu lembar kertas. Hanya Anda sendiri dan Tuhan yang tahu. Tulis apa yang masih dan masih belum Anda menangkan di dalam hidupmu mengenai dosa dan pelanggaran. Dan kita akan lakukan tindakan profetik. Nanti perbaris akan maju ke depan. Dan menempelkan kertas itu di salib ini. Kita tidak bisa mengelola dosa kita sendirian. Kita tidak bisa menghadapi dosa kita sendirian. Tapi prinsip kita mengerti. Hari ini mengajar kepada kita satu kebenaran yang sangat penting. Kesalahan Yudas, dia tidak berbalik kepada Tuhan. Dia tidak datang pada salib itu. Dan hari ini, mari kita datang kembali pada salib itu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku masih belum bisa beres dalam satu perkara ini. Tapi aku mau membereskannya hari ini. Dengan datang pada salib-Mu. Dan aku mohon kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Marlina masih di atas? Oke, silakan saya minta untuk Asyar membagi kertas itu. Anda sudah membawa bolpen di rumah? Jangan tulis namamu. Nanti kita akan setelah ibadah selesai, kertas-kertas itu akan kita kumpulkan dan Abuna akan doakan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita nyanyi kembali lagu sambil menulis itu pada satu bukit. Tulis di situ, saudara. Tulis 1-2, jangan menulis isi yang panjang-panjang. Itu memiliki stiker dan kita tempel di sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Mari katakan sama-sama sambil menulis, katakan, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Tulis saudara, berdoa dan tulis. Datang pada salib. Belajar dari Yudas. Jangan mengeraskan hati. Ketika engkau datang kembali pada salib, kau akan tiba pada pengampunan dan menerima pengampunan itu. Jamana anakmu Tuhan.
Jamananamu Roh Kudus. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu, saudara. Ku ingat cintanya Tuhanku. Mari bangkit berdiri ketika engkau sudah selesai. Dan ku jatuh pada Kakinya. Yang sudah selesai bisa berdiri. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Stiker itu, kemudian berada di pojok itu berbaris, kamu akan berdoa. cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada salibnya. Haleluya Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Biarkan Mosi memainkan lagu ini. Bapak Ibu yang berada dan berdiri di depan, engkau sudah meletakkan kertas itu di salib. Saya minta kita semua berdoa, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Bicara kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, aku mau membereskan ini Tuhan. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Bicara pada Tuhan secara pribadi. Bicara pada Tuhan secara pribadi. Jangan pedulikan pada orang di kiri dan kanan. Akui di hadapan Tuhan. Dan ambil komitmen, Tuhan, aku mau bereskan itu. Tidak ada lagi. Sudah selesai. Seperti yang kau katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah beres di atas salib. Tuhan ku telah mati. Dalam nama Yesus. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Apa yang beres di atas kayu salib? Selesai. Ku jatuh pada kakinya. Selesai. Sana ku
sama-sama kita bangkit berdiri. You are good. You are good. You are good. Angkat kedua tanganmu. Jesus. You are good. You are good, Jesus. You are good. You are good, Jesus. Oh, you are good. You are good, Jesus. Terima kasih buat salibmu, Tuhan. You are good, Jesus. You are good. You are good, Jesus. You are good. You are. Rasakan kebaikan Tuhan turun atasmu. Sekali lagi. You are good. You are good, Jesus. You are good. You are good, Jesus. Oh, you are good, Jesus. You are good. You are good, Jesus. Jesus, you are so good to me. 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 Panggil namanya Jesus. Jesus, you are so good. To me. Tuhan, terima kasih Kau beracara bagi kami dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini. Baik kami yang ada di sini maupun anak-anakmu yang ada di rumah. Dan kami percaya besok Minggu Kau kembali melawat dan menjamah kami. Seperti Engkau bangkit, kami juga mengalami kuasa kebangkitan. Kalau hari ini kami memperingati kematian-Mu, maka kami deklarasikan bahwa kami telah mati sebagai manusia yang lama. Apa yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib juga menjadi selesai bagi kami. Kami berdoa untuk setiap kertas-kertas yang kami tempel di salib ini, biar itu menjadi satu perjanjian kami dengan Tuhan, bahwa kami tidak sanggup menyelesaikannya sendirian, tapi dengan salib, kemenangan salib, kuasa salib, kehadiran-Mu di salib itu akan memampukan kami menyelesaikan itu. Dan sudah selesai. Kami pulang meninggalkan tempat ini sebagai orang yang mengalami kemenangan. Buka kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya air Adonai panafe leha vekuneha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafe leha feyasim leha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Percaya
teduh sebentar sebelum kita meninggalkan tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.